Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Insya Allah hari ini masih tetap sehat dan masih tetap semangat. Sama seperti semangatnya di hari kemarin dan juga di hari pada saat kita sekolah dulu ya nak ya. Walaupun hari ini kita masih belajar dari rumah, tapi Bu Guru harap semangat belajarnya tetap sama seperti kemarin ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Ibu Guru ingin bertanya tentang pelajaran kita di hari Jumat kemarin. Sebelumnya Ibu Guru mau tanya, soal ulangan di hari Jumat kemarin susah apa tidak? Tidak ya, tidak susah. Ibu Guru kasih yang mudah-mudah dan yang sudah Ibu Guru ajarkan. Jadi semuanya anak muridnya Ibu Guru bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Buktinya nilainya semua bagus ya nak ya. Oke. Ibu Guru yang bertanya, pelajaran kita dari Jumat kemarin, ada yang masih ingat? Ya, di hari Jumat kemarin kita sudah belajar tentang menentukan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian kita juga belajar tentang berlatih menari dengan gerakan lemah pada tangan. Nah, ini Ibu Guru sudah lihat semua videonya dan semua anak muridnya Ibu Guru sudah bisa memperagakannya. Terakhir kita belajar tentang menyelesaikan soal penjumlahan dan teknik dalam teknik menyimpan. Semuanya sudah bisa dan sudah pintar semua muridnya Ibu Guru ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita masih di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, selanjutnya Ibu Guru ingin bertanya, ada yang sudah tahu apa itu wawancara? Atau mungkin ada yang sudah dengar, apa sih wawancara itu? Belum tahu? Oke, Ibu Guru kasih tahu ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Jadi, nanti kalau ada yang bertanya sama kalian atau pada saat ulangan muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan wawancara? Oh iya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Informasinya itu dari siapa? Ya, orang yang memberikan informasi disebut apa nak? Narasumber. Jadi narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Saat melakukan wawancara, kamu dapat mengajukan pertanyaan dengan kata tanya ya. Kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, gini ya nak ya. Pada saat kita ingin melakukan wawancara, Ibu Guru kasih contoh. Misalnya, anak muridnya Ibu Guru akan melakukan wawancara di rumah. Yang jadi narasumbernya ini adalah orang tuanya ya, yang akan ditanyai itu adalah orang tuanya. Kita akan mencari informasi dari orang tua kalian tentang temanya tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian dari bayi sampai sekarang. Nah, kita kalau mau bertanya, kita susun pertanyaan dulu. Sebelum kita melakukan wawancara, harus disiapkan dulu pertanyaannya. Ya, tidak boleh langsung datang saja ke narasumbernya, tapi tidak tahu apa ya yang mau ditanyakan. Jadi, sebelum kita pergi mencari narasumber atau bertanya kepada narasumber, kita tulis dulu pertanyaannya yang bersangkutan dengan apa yang mau kita tanyakan. Ibu Guru kasih contoh ya. Misalnya, kita menggunakan kata tanya apa. Ini temanya tentang pertumbuhan dan perkembangan ya nak ya. Kata tanya apa? Contohnya, apa saja makananku saat masih balita? Nah, itu yang kita tanyakan sama orang tua. Kemudian kedua, kata tanya di mana? Di mana aku bisa belajar? Di mana aku biasa belajar berjalan? Oke, ketiga dengan kata tanya kapan? Contohnya, kapan aku mulai lancar berbicara? Selanjutnya, siapa? Siapa yang mengajariku berbicara? Kemudian kata tanya selanjutnya lagi, mengapa? Mengapa aku belum bisa makan sendiri saat masih bayi? Kata tanya terakhir, bagaimana? Contohnya, bagaimana cara ayah mengajariku berjalan? Itu contohnya, nah. Itu yang bisa kalian tanyakan ke
orang tua kalian. Kalau kalian ingin memperoleh informasi tentang bagaimana kalian bertumbuh dan berkembang saat masih bayi sampai sekarang. Jadi, kata tanya yang digunakan saat melakukan wawancara itu ada berapa? Ada 6. Ada 6 kata tanya yang digunakan saat melakukan wawancara. Apa saja itu? Yang pertama adalah apa, kemudian di mana, lalu kapan, kemudian siapa, dan mengapa, dan terakhir bagaimana. Ya, jadi kalau muncul dalam soal nanti semuanya sudah tahu. Oke, paham ya nak ya? Paham dong, anak soleh-solehnya Bu Guru semuanya cerdas. Sebelum berjalan, bayi biasanya akan belajar merangkak terlebih dahulu. Sama kayak anaknya Ibu Guru ini semuanya. Semuanya sebelum bisa berjalan, semuanya merangkak dulu. Kegiatan merangkak dapat menguatkan tubuh. Merangkak dapat melatih keseimbangan. Nah, ini seperti ada di gambar. Contoh merangkak itu seperti yang dilakukan ketiga orang anak pada gambar. Mereka itu sedang merangkak. Jadi merangkak itu dapat melatih apa? Keseimbangan. Saling menghargai merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Oke, jadi kalau muncul soal apa bentuk pengamalan sila kedua Pancasila? Apa? Iya, saling menghargai Bu Guru. Iya, pengamalan sila kedua Pancasila adalah saling menghargai. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua Pancasila? Apa? Ayo semuanya ya, kita baca sama-sama. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Cerdas semua muridnya Ibu Guru. Sila kedua disimbolkan dengan gambar rantai. Rantai emas ya. Mata rantai yang saling berkaitan, melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Jadi ini simbol dari sila kedua Pancasila atau lambangnya. Lambangnya seperti ini, rantai emas ya. Jadi kalau muncul pertanyaan lagi, simbol atau lambang sila kedua Pancasila dilambangkan dengan apa? Betul, rantai emas. Baik, pelajaran kita cukup sampai di sini hari ini ya nak ya. Ibu Guru harap semua muridnya Ibu Guru mengerti dengan pelajaran Ibu Guru sampaikan hari ini. Hanya sedikit ya, jadi semuanya harus paham ya nak ya. Saatnya Ibu Guru akan memberikan soal supaya Ibu Guru tahu sejauh mana muridnya Ibu Guru yang sudah paham. Oke, soal pertama. Amatilah gambar berikut. Ini. Kemudian, tuliskan hasil pengamatanmu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia berdasarkan gambar tersebut. Jadi sebelum dikerja, diamati dulu gambarnya nak ya. Diamati, kemudian kira-kira apa ya yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada gambar. Selanjutnya, tuliskan 3 contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Oke, tadi bunyi apa? Sila kedua Pancasila itu apa? Saling menghargai. Nah, di sini tuliskan contohnya, tuliskan 3 contoh. 3 contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian terakhir, Andi anak yang pintar. Ia menjadi juara kelas. Namun, Andi sombong dan suka mengejek temannya yang nilainya kurang baik. Nah, ini tidak boleh dicontoh ya nak ya. Menurutmu atau menurut kalian, menurut anak solehnya Ibu Guru, soleh-solehannya Ibu Guru, apakah Andi sudah mengamalkan sila kedua Pancasila? Sudah apa belum? Bagaimana sebaiknya sikap Andi? Seharusnya Andi seperti apa? Ya.
Oke, hanya 3 nomor yang Bu Guru kasih, cuman sedikit ya. Jadi semuanya harus kerjakan. Oke? Sekarang kita baca sama-sama. Apakah aku sudah mengetahui yang dimaksud dengan wawancara? Sudah, Ibu Guru. Apakah aku mempraktekkan atau apakah aku bisa mempraktekkan prosedur kombinasi gerak merangkak dan berlari? Bisa, Bu Guru. Apakah aku bisa mengamalkan sikap sesuai sila kedua Pancasila? Bisa, Bu Guru. Pintar, cerdas semua muridnya Ibu Guru, ya. Oke, Ibu Guru akan tunggu pekerjaannya sampai jam 7 malam nanti. Ibu Guru harap semua muridnya Ibu Guru mengerjakan soal dan mengumpulkan tugasnya ya nak ya. Selamat bekerja, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.